Pernahkah Anda bangun tidur dan tiba-tiba leher bagian belakang terasa kencang dan berat seolah ada beban yang menekan di sana? Atau mungkin saat baru saja melangkahkan kaki dari tempat tidur, jempol kaki Anda terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas, ngilu, dan bahkan untuk berjalan saja rasanya sakit luar biasa. Anda mungkin menganggapnya hanya pegal biasa atau sekadar salah urat. Anda pikir, mungkin karena kecapekan kemarin, atau nanti juga hilang sendiri kalau diolesi minyak hangat. Saya di sini untuk memberitahu Anda pikiran itu bisa jadi kesalahan paling fatal dalam hidup Anda. Gejala yang Anda anggap sepele itu bisa jadi adalah alarm darurat dari tubuh Anda. Sebuah siren yang meraung-raung memberitahu bahwa ada dua pembunuh senyap yang sedang menggerogoti Anda dari dalam. Dua musuh dalam selimut yang jika dibiarkan bisa merenggut kebahagiaan dan bahkan nyawa Anda kapan saja. Nama kedua pembunuh itu adalah kolesterol tinggi dan asam urat. Perkenalkan saya Dr. Suharko Sobardi. Selama lebih dari 20 tahun saya berpraktik sebagai dokter spesialis yang menangani berbagai masalah metabolik termasuk kolesterol dan asam urat. Di ruang praktik saya sudah melihat ratusan bahkan ribuan pasien. Saya sudah melihat air mata penyesalan dari mereka yang mengabaikan gejolak awal. Saya sudah melihat penderitaan keluarga saat orang yang mereka cintai tiba-tiba terserang stroke atau terbaring tak berdaya karena serangan jantung. Dan saya juga sudah mendengar jeritan kesakitan dari pasien yang sendinya digerogoti oleh kristal asam urat yang tajam. Hari ini saya tidak akan berbicara dengan bahasa medis yang rumit. Lupakan istilah-istilah sulit seperti hiperlipidemia atau hiperurisemia. Hari ini saya akan berbicara dari hati ke hati sebagai seorang dokter, sebagai seorang teman yang ingin Anda semua hidup sehat dan bahagia sampai tua. Saya akan membongkar sebuah rahasia yang sebenarnya bukan rahasia sama sekali. Sebuah solusi yang mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang juga. Sebuah rebusan ajaib dari 3 bahan sederhana yang kekuatannya dalam memerangi 2 pembunuh senyap ini sudah terbukti selama turun-temurun dan bahkan mulai diakui oleh penelitian modern. Tapi sebelum saya berikan resepnya, Anda harus paham dulu. Anda harus tahu siapa musuh yang sedang Anda hadapi. Anda harus mengerti betapa berbahayanya mereka, karena tanpa pemahaman resep ini hanya akan menjadi minuman biasa. Tapi dengan pemahaman minuman ini akan menjadi senjata paling ampuh di tangan Anda. Sekarang saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Coba tulis di kolom komentar di bawah berapa usia Anda sekarang, dan apa keluhan yang paling sering Anda rasakan. Apakah leher kaku, sendi linu, sering kesemutan? Mari kita saling berbagi. Karena dengan begitu kita tahu kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Mari kita mulai. Mari kita kuliti satu persatu musuh kita ini. Pertama, sang pembunuh yang paling senyap, kolesterol. Apa sebenarnya kolesterol itu? Bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa air di rumah. Agar air mengalir lancar, pipa harus bersih. Kolesterol jahat atau yang sering disebut LDL itu seperti kerak, lemak, dan lumpur. Makanan apa yang membuatnya muncul? Coba bayangkan makanan favorit Anda. Gorengan yang renyah dan gurih, sate kambing dengan lemak yang meleleh di mulut, cerongan seperti usus atau paru yang dimasak dengan bumbu kaya rasa, makanan bersantan yang kental dan lezat, semua itu jika berlebihan akan menghasilkan lumpur kolesterol jahat di dalam pipa darah Anda. Sedikit demi sedikit, hari demi hari lumpur itu menempel di dinding pipa. Awalnya mungkin tidak terasa sama seperti pipa air, aliran masih lancar. Tapi lama-kelamaan tumpukan lumpur itu semakin tebal. Pipa Anda menjadi semakin sempit. Apa yang terjadi jika pipa menyempit? Air harus dipompa lebih keras. Itulah jantung Anda. Jantung Anda harus bekerja ekstra keras memompa darah melewati sela yang semakin sempit. Inilah kenapa tekanan darah Anda bisa mulai naik. Inilah kenapa Anda mulai merasa cepat lelah karena organ-organ tubuh tidak mendapat pasokan darah kayak oksigen yang cukup. Leher Anda terasa kaku dan berat karena aliran darah ke otak mulai sedikit terhambat. Kepala Anda sering pusing tanpa sebab yang jelas. Tangan dan kaki jadi gampang kesemutan. Apakah Anda sering merasakan hal itu? Itu bukan tanda-tanda penuaan yang normal. Itu adalah jeritan minta tolong dari tubuh Anda. Yang paling menakutkan dari kolesterol adalah dia tidak banyak bicara. Dia tidak menimbulkan rasa sakit yang hebat di awal. Dia bekerja dalam diam. Sampai suatu saat lumpur itu sudah terlalu tebal, atau sepotong lumpur itu pecah dan menyumbat total aliran darah. Jika sumbatan itu terjadi di pipa yang menuju ke jantung, boom, itulah yang dinamakan serangan jantung. Rasa sakit di dada yang luar biasa seolah dada Anda diremas dan ditindih beban bertonton. Jika sumbatan itu terjadi di pipa yang menuju ke otak, boom, itulah yang dinamakan stroke. Separuh badan lumbuh tiba-tiba bicara pelo atau bahkan kehilangan kesadaran seketika.
Semua terjadi dalam hitungan detik tanpa peringatan yang jelas. Kemarin Anda masih tertawa bersama keluarga. Hari ini Anda mungkin sudah terbaring tak berdaya di rancang rumah sakit. Inilah mengapa saya menyebutnya pembunuh senyap. Dia datang tanpa suara, tapi dampaknya menghancurkan segalanya. Menakutkan, bukan? Inilah kenyataannya. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Saya ingin Anda sadar. Saya ingin Anda waspada sebelum semuanya terlambat. Sekarang mari kita bicara tentang temannya, si pembunuh yang lebih berisik. Asam urat. Kalau kolesterol itu lumpur lemak, asam urat itu ibarat pecahan kaca atau pasir tajam. Dari mana datangnya? Asam urat sebenarnya adalah produk sisa dari zat bernama purin. Purin ini banyak sekali terdapat pada makanan-makanan yang juga sangat lezat. Daging merah, terutama organ dalamnya seperti hati, ginjal, dan otak. Makanan laut seperti udang, kerang, dan sarden. Beberapa jenis sayuran seperti bayam dan melinjo, serta produk olahannya. Emping. Tubuh kita punya ginjal, yang tugasnya seperti tukang bersih-bersih. Ginjal akan menyaring darah dan membuang sisa-sisa purin ini melalui air kencing. Masalahnya terkadang ada dua hal yang terjadi. Pertama, kita terlalu banyak makan makanan tinggi purin sehingga ginjal kewalahan. Ibaratnya sampah yang masuk terlalu banyak. Tukang bersih-bersihnya tidak sanggup mengangkut semuanya. Kedua, fungsi ginjal kita mungkin sedikit menurun seiring usia atau karena kondisi lain. Jadi kemampuan membersihkannya tidak seefektif dulu. Lalu kemana perginya sisa sampah asam urat yang tidak terbuang ini? Dia tidak diam begitu saja. Dia mengendap di dalam darah, dan ketika kadarnya sudah terlalu tinggi, dia akan berubah bentuk menjadi kristal-kristal tajam seperti jarum. Dan kristal-kristal ini paling suka berkumpul di tempat yang suhunya lebih dingin, yaitu sendi-sendi kita. Terutama sendi yang letaknya paling jauh dari pusat tubuh seperti jempol kaki. Bayangkan ada ribuan jarum mikroskopis menusuk-nusuk bagian dalam sendi Anda dari segala arah. Itulah rasa sakit serangan asam urat atau yang disebut juga gout. Sendi akan menjadi merah, bengkak, terasa panas dan sakitnya. Luar biasa. Banyak pasien saya bilang rasanya lebih sakit dari patah tulang. Bahkan disentuh ujung selimut saja rasanya seperti disayat pisau. Serangan ini sering datang tiba-tiba. Biasanya di malam hari atau dini hari membangunkan Anda dari tidur nyenyak. Dan jika ini terus berlanjut, kristal-kristal ini bisa menumpuk dan membentuk benjolan keras di bawah kulit yang disebut topi. Yang paling parahnya lagi, kristal ini juga bisa mengendap di ginjal, membentuk batu ginjal yang bisa merusak fungsi ginjal secara permanen. Jadi Anda lihat kolesterol merusak pembuluh darah, jantung, dan otak Anda secara diam-diam. Asam urat menyiksa sendi Anda dan merusak ginjal Anda dengan rasa sakit yang hebat. Mereka sering datang beriringan karena sumber makanannya sering kiali sama. Mereka adalah dua matu yang harus kita lawan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara melawannya? Tentu ada obat-obatan dari dokter dan itu sangat penting. Jika Anda sudah didiagnosis oleh dokter, jangan pernah hentikan obat Anda tanpa konsultasi. Obat-obatan itu penyelamat nyawa. Tapi apakah kita hanya mau bergantung pada obat seumur hidup? Tidakkah lebih baik jika kita membantu tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari dalam menggunakan kekuatan alam yang sudah Tuhan sediakan di sekitar kita? Disinilah letak keajaiban yang akan saya bagikan. Sebuah ramungan sederhana dari dapur yang jika diminum secara rutin bisa membantu membersihkan pipa darah Anda dari lumpur kolesterol dan membantu menyapu kristal-kristal asam urat dari tubuh Anda. Anda sudah siap? Anda sudah penasaran apa saja 3 bahan ajaib itu? Bahan pertama mungkin Anda sering menggunakannya untuk memasak rendang atau opor. Aromanya khas dan bisa membuat masakan menjadi sedap. Yap, ini adalah daun salam. Jangan remehkan daun hijau ini. Daun salam bukan sekedar penyedap masakan. Di dalamnya terkandung senyawa-senyawa aktif seperti flavonoid dan tannin. Anggap saja flavonoid ini seperti sabun pembersih alami untuk pembuluh darah. Dia membantu mencegah oksidasi kolesterol jahat atau LDL. Oksidasi inilah yang membuat kolesterol menjadi lengket dan gampang menempel di dinding pembuluh darah. Dengan mencegahnya, daun salam membantu menjaga pipa darah kita tetap licin dan bersih. Untuk asam urat, daun salam bekerja seperti diuretik ringan. Artinya, dia membantu merangsang ginjal untuk bekerja sedikit lebih giat, memproduksi lebih banyak air seni. Dengan begitu, proses pemilasan atau penyapuan kristal-kristal asam urat dari dalam darah menjadi lebih lancar dan efektif. Bayangkan daun salam ini seperti seorang mandor yang menyemangati para pekerja atau ginjal untuk membersihkan sampah lebih cepat. Luar biasa bukan? Hanya dari selembar daun yang sering kita anggap sepele. Sekarang bahan kedua. Bahan ini sering ada di minuman penghangat tubuh atau bumbu masakan.
Bentuknya seperti batang rumput tapi aromanya sangat segar seperti lemon. Betul sekali. Ini adalah serai atau sereh. Apa kekuatan super dari serai? Sereh adalah seorang pemadam kebakaran alami. Sifat utamanya adalah anti-inflamasi atau anti peradangan. Ingat rasa sakit, bentak, dan panas pada sendi akibat asam urat. Itu semua adalah proses peradangan. Senyawa di dalam serai seperti sitral bekerja untuk menenangkan peradangan itu. Dia mendinginkan sendi yang terbakar, mengurangi bengkak, dan meredakan rasa sakit yang menyiksa. Untuk kolesterol, sereh juga punya peran penting. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa sereh membantu menurunkan penyerapan kolesterol dari usus. Jadi, sebelum kolesterol jahat sempat masuk ke aliran darah dalam jumlah banyak, SD sudah menghadangnya di pintu gerbang. Selain itu, sifat diuretiknya juga membantu membuang kelebihan cairan dan racun dari tubuh yang secara tidak langsung meringankan kerja jantung dan sistem peredaran darah. Serai ini seperti satpam yang galak di gerbang usus dan juga petugas kebersihan yang rajin di dalam tubuh. Kita sudah punya si sabun pembersih yaitu daun salam dan si pemadam kebakaran yaitu serai. Sekarang kita butuh bahan ketiga untuk melengkapi tim super ini. Bahan ketiga ini adalah rajanya rempah-rempah. Hampir setiap masakan Indonesia menggunakannya. Rasanya sedikit pedas dan bisa menghangatkan tubuh. Anda pasti sudah bisa menebaknya. Ini adalah jahe. Jahe adalah seorang mekanik dan penghangat serba bisa. Di dalam jahe ada senyawa super bernama gingerol. Gingerol ini adalah anti-inflamasi yang sangat kuat, mungkin lebih kuat dari serai. Jadi saat Sherin memadamkan api peradangan, jahe datang untuk memperbaiki kerusakan dan memastikan apinya tidak menyala kembali. Kombinasi keduanya untuk melawan nyeri sendi asam urat sangat gelah dahsyat. Tapi peran jahe tidak berhenti di situ. Untuk kolesterol, jahe bekerja dengan cara yang sangat cerdas. Dia membantu tubuh untuk mengubah lebih banyak kolesterol menjadi asam ampedu. Asam ampedu ini penting untuk pencernaan lemak. Jadi, alih-alih membiarkan kolesterol jahat berkeliaran di darah dan membuat sumbatan, jahe memberitakan tubuh untuk memanfaatkannya menjadi sesuatu yang berguna. Ini seperti mengubah sampah plastik menjadi kerajinan tangan yang bermanfaat. Jenius bukan? Selain itu, efek hangat dari jahe membantu melancarkan peredaran darah. Ingat pipa yang menyempit tadi? Rasa hangat dari jahe membantu membuat pembuluh darah sedikit lebih rileks dan melebar sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Sekarang coba Anda bayangkan kekuatan ketiganya saat disatukan. Daun salam si pembersih bekerja menyapu asam urat dan melapisi pembuluh darah. Serai si pemadam kebakaran meredakan peradangan di sendi dan menghalau kolesterol di usus. Jahe si mekanik memperbaiki kerusakan akibat peradangan dan mengubah kolesterol jahat menjadi sesuatu yang berguna sambil melancarkan aliran darah. Mereka adalah tim impian, trio pahlawan dari dapur Anda yang siap berperang melawan kolesterol dan asam urat. Sekarang bagian yang paling Anda tunggu-tunggu. Bagaimana cara membuat rebusan ajaib ini? Sangat-sangat mudah. Anda tidak perlu alat canggih atau keahlian memasak tinta tinggi. Ini resepnya. Siapkan bahannya. Anda hanya butuh 10 lembar daun salam. Pilih yang masih bagus, tidak terlalu tua dan tidak sobek-sobek. Cuci bersih setiap lembarnya. 2 batang serai. Pilih yang batangnya besar, cuci bersih. Lalu jangan lupa untuk memarkannya. Cukup digeprek dengan ulekan atau gagang pisau sampai sedikit pecah. Kenapa harus digeprek? Agar minyak atsiri dan senyawa-senyawa baik di dalamnya bisa keluar secara maksimal saat direbus. 1. Ruas jahe syukuran ibu jari orang dewasa. Pilih jahe yang segar. Cuci bersih, tidak perlu dikupas kulitnya, cukup digeprek saja seperti serai. Kulit jahe juga mengandung banyak nutrisi. Siapkan air. Anda butuh sekitar 4 gelas air putih bersih kira-kira 8 atau 9 ml. Gunakan air minum biasa. Proses merebus. Masukkan semua bahan tadi daun salam, serai yang sudah digeprek, dan jahe yang sudah digeprek ke dalam sebuah panci. Tuangkan 4 gelas air tadi. Nyalakan api. Biarkan mendidih. Lalu setelah mendidih, kecilkan apinya. Biarkan terus merebus pelan-pelan sampai airnya menyusut dan tersisa kira-kira setengahnya atau sekitar 2 gelas. Proses ini penting agar semua saripati dari ketiga bahan tersebut keluar dengan sempurna saat direbus. Sajikan. Setelah airnya menyusut, mandikan api. Saring air besan tersebut ke dalam gelas. Tunggu sampai hangat. Jangan diminum saat masih terlalu panas. Lalu kapan waktu terbaik untuk meminumnya? Minumlah ramuan ini 2 kali sehari masing-masing 1 gelas. Waktu terbaik adalah pagi hari saat perut masih kosong sekitar 30 menit sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Kenapa pagi hari saat perut kosong? Karena saat itu tubuh kita seperti spons.
Penyerapan zat-zat aktif dari rebusan ini akan menjadi sangat maksimal tanpa terganggu oleh makanan lain. Kenapa malam hari sebelum tidur? Karena saat kita tidur, tubuh kita melakukan proses detoksifikasi dan perbaikan. Ramuan ini akan membantu mengoptimalkan proses pembersihan tersebut. Minumlah secara rutin setiap hari selama 1 atau 2 minggu dan coba rasakan perbadannya di tubuh Anda. Biasanya tubuh akan terasa lebih ringan, leher tidak sekaku sebelumnya, dan nyeri-nyeri di persendian akan berangsur-angsur mereda. Tapi tunggu dulu, ini sangat penting. Apakah dengan meminum rebusan ini berarti Anda bisa bebas makan gorengan, jeroan, dan sate sepuasnya? Tentu saja tidak. Saya harus sangat jujur di sini. Rebusan ini adalah senjata bantuan. Dia bukan pil ajaib yang bisa menghapus semua dosa pola makan Anda. Mengandalkan rebusan ini saja sambil terus makan sembarangan. Itu ibarat ngempel lantai tapi keren airnya terus dibiarkan menyala. Capek, sia-sia, dan tidak akan pernah kering lantainya. Rebusan ini akan bekerja 1000 kali lebih efektif jika Anda juga mengubah gaya hidup Anda. Anggap ini sebagai tombol reset. Sambil meminum ramuan ini, mulailah melakukan hal-hal ini. Kurangi musuh utama. Kurangi makanan yang digoreng, makanan bersantan kental, jeroan, kulit ayam, daging merah berlemak, dan makanan olahan. Untuk asam urat, kurangi juga emping, kacang-kacangan, dan makanan laut. Saya tidak bilang berhenti total, tapi kurangi. Jika biasanya makan gorengan setiap hari, coba jadi 2 hari sekali lalu seminggu sekali. Perbanyak teman baik. Perbanyak makan sayuran segar, buah-buahan, dan ikan yang kaya omega-3 seperti ikan kembung atau salmon. Minum air putih yang cukup. Ini wajib hukumnya, terutama untuk penderita asam urat. Air putih adalah pembilas alami terbaik. Dia membantu ginjal bekerja membuang asam urat. Targetkan minum minimal 8 gelas hari. Bergeraklah, Anda tidak perlu jadi atlet. Cukup jalan pagi santai 30 menit setiap pagi. Olahraga ringan membantu membakar lemak, melancarkan peredaran darah, dan menjaga sendi tetap fleksibel. Rebusan ini adalah pelatuknya, pemicunya. Tapi perubahan gaya hidup adalah peluru yang akan menghancurkan musuh Anda. Satu lagi peringatan penting dari saya sebagai dokter. Ramuan ini bersifat alami, tapi bukan berarti cocok untuk semua orang, ya. Bagi Anda yang sedang hamil atau menyusui, sebaiknya hindari dulu. Bagi Anda yang punya masalah lambung yang parah, mahakut, efek pedas dari jahe mungkin bisa sedikit mengganggu. Jadi coba dengan dosis yang lebih sedikit dulu. Tidak bilang penting jika Anda sedang dalam pengobatan dokter dan rutin meminum obat kolesterol atau asam urat, jangan hentikan obat Anda. Konsultasikan dulu dengan dokter Anda. Jika ingin mengkonsumsi ramuan herbal ini secara rutin, ceritakan bahwa Anda ingin mencoba rebusan daun salam, serai, dan jahe. Dokter akan memberikan saran terbaik yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Kesehatan Anda adalah investasi paling berharga, lebih mahal dari rumah, lebih berharga dari mobil mewah, karena tanpa kesehatan semua itu tidak ada artinya. Jangan tunggu sampai Anda divonis oleh dokter. Jangan tunggu sampai Anda merasakan sakit yang tak tertahankan. Jangan tunggu sampai Anda melihat tagihan rumah sakit yang membuat kepala pusing. Pencegahan selalu dan akan selalu lebih baik daripada pengobatan. Dan pencegahan itu bisa dimulai hari ini. Sekarang juga dari dapur Anda sendiri dengan 3 bahan sederhana yang mungkin harganya tidak lebih dari 5.000. Saya harap apa yang saya bagikan hari ini bisa membuka mata Anda, memberikan harapan baru, dan yang terpenting mendorong Anda untuk bertindak. Bertindak untuk lebih menyayangi tubuh Anda sendiri. Sekali lagi saya ingin mengajak Anda untuk menulis di kolom komentar. Setelah Anda mendengar penjelasan saya, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki gaya hidup Anda? Apakah mulai mengurangi gorengan atau mulai rutin jalan pagi? Mari kita saling menyemangati di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda yang berharga untuk menyimak penjelasan saya sampai akhir. Kesehatan Anda adalah prioritas utama. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat dan subscribe ke channel podcast Dokter Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu kesehatan terbaru dari kami yang akan disajikan dengan bahasa yang mudah Anda pahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat karena hidup sehat adalah anugerah terindah.